Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja saya akan melanjutkan presentasi yang ketujuh yang berjudul Pertarungan Filsafat Idealisme vs Materialisme. Materialisme merupakan paham filsafat yang meyakini bahwa esensi kenyataan, termasuk esensi manusia, bersifat material atau fisik. Ciri utama dari kenyataan fisik atau material adalah bahwa ia menempati ruang dan waktu, memiliki keluasan, dan bersifat objektif. Karena menempati ruang dan waktu serta bersifat objektif, maka ia bisa diukur, dikuantifikasi, diobservasi alam spiritual atau jiwa. Tidak menempati ruang tidak bisa disebut esensi kenyataan, dan oleh karena itu ditolak keberadaannya. Kalau ada peristiwa atau gejala yang masih belum diketahui atau belum bisa dipecahkan oleh manusia, maka hal itu bukan berarti ada kekuatan yang bersifat spiritual di belakang peristiwa tersebut, melainkan karena pengetahuan dan akal kita saja yang belum dapat memahaminya. Bagi aliran materialisme, semua penjelasan harus didasarkan pada data-data yang bersifat inderawi. Jenis lain dari materialisme adalah naturalisme. Disebut naturalisme karena istilah materi diganti dengan istilah alam atau organisme. Materialisme atau naturalisme percaya bahwa setiap gejala, setiap gerak bisa dijelaskan menurut hukum kausitas, hukum sebab akibat atau hukum stimulus respons. Gejala yang kita amati tidak bergerak dengan sendirinya, melainkan karena adanya sebab-sebab eksternal yang mendahului atau menggerakkannya. Karena sangat percaya pada hukum kausitas, maka kaum materialis pada umumnya sangat deterministik. Mereka tidak mengakui adanya kebebasan atau independensi manusia. Seseorang materialisme sangat yakin bahwa tidak ada gerakan atau perilaku yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri. Gerak selalu bersifat mekanis, digerakkan oleh kekuatan-kekuatan di luar dirinya. Ilmu-ilmu alam seperti fisika, biologi, kimia, kedokteran adalah suatu bentuk dan materialisme atau naturalisme jika berasumsi bahan esensi alam semesta, termasuk manusia, dan objek kajian ilmu-ilmu alam sepenuhnya bersifat material, sehingga bisa dijelaskan secara kausal dan mekanis. Akan tetapi, ilmu-ilmu tentang manusia seperti psikologi dan sosiologi pun adalah materialisme jika memiliki asumsi bahwa objek kajiannya, yakni perilaku manusia, adalah materi yang menempati ruang dan waktu, bisa diukur dan dikuantifikasi dan bergerak secara kausal. Idealisme, kebalikan dari materialisme. Menurut aliran ini, kenyataan sejati adalah bersifat spiritual. Oleh sebab itu, aliran ini sering disebut juga spiritualisme. Para idealis percaya bahwa ada kekuatan atau kenyataan spiritual di belakang seperti penampakan atau kejadian. Esensi dari kenyataan spiritual ini adalah berpikir, karena kekuatan atau kenyataan spiritual tidak bisa diukur atau dijelaskan berdasarkan pada pengamatan empiris. Maka kita hanya bisa menggunakan metafor kesadaran manusia. Misalnya, kekuatan spiritual dianggap bersifat rasional, berkehendak, berpesaraan, kreatif, dan lain-lain.
Dengan diakuinya kenyataan sejati sebagai bersifat spiritual tidak berarti bahwa para idealis menolak kekuatan-kekuatan yang bersifat fisik dan menolak adanya hukum alam. Sebagaimana dikemukakan oleh Hegel, kekuatan fisik dan hukum alam itu memang ada, tetapi keberadaannya merupakan manifestasi dari kekuatan atau kenyataan yang sejati dan lebih tinggi, yakni roh absolut, seperti halnya kebudayaan dan kesenian yang merupakan manifestasi lahiriah dari jiwa manusia. Alam fisik pun adalah manifestasi lahirlah dari kenyataan sejati, yakni roh absolut atau Tuhan. Para idealis percaya adanya gerak pada setiap planet maupun hukum alam. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.